muncullah Orde Baru. Ya. Pada saat Orde Baru, ya kita semua termasuk ABRI, ya, termasuk kami-kami yang masih aktif waktu itu juga melihat satu kenyataan bahwa Presiden kedua kita ini, Pak Harto, telah membuat langkah-langkah yang menjanjikan bagi pembangunan ekonomi kita. Dengan trilogi pembangunannya, proses pembangunan bisa berjalan. Orde Baru. Tetapi ya sekali lagi ya, memang berkuasa itu jangan terlalu lama, Pak Utut. Ya, terlalu lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas, ya. Karena sudah semakin kelihatan warna KKN muncul, ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan juga muncul, ya. Sehingga masyarakat semakin skeptis, semakin kebetulan terjadilah peristiwa goncangnya ekonomi kita, krisis moneter, krisis multidimensi. Nah, inilah perasaan-perasaan yang tidak puas tadi, yang berupa belum gelombang tuh apa sih? Menjadi gelombang yang tadinya hanya sebagai menjadi gelombang. Terjadilah peristiwa tahun 98, lengsernya Pak Harto oleh kekuatan rakyat, people's power, ya. Muncullah reformasi, ya. Muncullah keinginan bangsa kita ini untuk menuju kepada meninggalkan yang tidak baik ini, menuju kepada yang mereka cita-citakan, mereka dambakan dengan satu spirit, namanya spirit reformasi. Nah, kita sekarang ini berada dalam era reformasi. Sudah kayak reformasi ini mencapai apa yang kita diharapkan? Tujuannya? Oh no, belum. Kita dalam proses menuju kepada cita-cita reformasi. Dan ternyata di sini Pak kawanan. Reformasi sebetulnya, ketika itu saya Gubernur Sleman, reformasi itu sebetulnya ada 3 hakikatnya. Hakikat pertama adalah tinggalkan nilai-nilai lama yang tidak sesuai lagi dengan spirit bangsa untuk menuju ke dengan spirit reformasi ini. Apa itu? KKN, arogansi, munafik. Tinggalkan ini jauh-jauh. Itu hakikat reformasi yang pertama. Hakikat reformasi kedua, saudara-saudara sekalian, please, ini pelajaran buat kita. Tidak semua apa yang dibuat oleh orde sebelumnya, tidak semua apa yang dibuat oleh Orde Baru itu tidak benar. Ada, ya, ada langkah-langkah yang dibuat oleh Orde Baru yang kiranya patut kita lanjutkan, walaupun itu dibuat oleh Orde Baru. Tidak semua yang dibuat itu tidak benar. Hancurkan semua, tinggalkan semua. Ada yang masih relevan untuk kita lanjutkan, walaupun itu dibuat Orde Baru. Lanjutkan itu. Reformasi bukan berarti bongkar semua masa yang lalu-lalu, ganti yang baru. Kita, falsafah Cina mengatakan kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Itu hakikat reformasi kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru untuk membawa bangsa ini menuju ke tujuan reformasi. Jadi itulah situasi kita sekarang. Dan dalam situasi apapun, ABRI, ya, kami Bapak ABRI pernah bertugas seperti itu. Berusaha untuk tetap bisa menjaga, ya, tetap bisa mengawal. Nah sekarang ini, dalam situasi sekarang memang menjadi sangat sulit, Pak. Terjadi perubahan yang teramat cepat dalam segala bidang kehidupan, ilmu dan teknologi. Dalam segala sektor kehidupan terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Jadi kalau Undang-Undang 34 tahun 2004 ya, masih tetap harus bisa kita pegang.
Harus saya rasa sudah waktunya Pak, kita adakan revisi. Sudah waktunya kita revisi undang-undang ini. Karena hakikat ancaman pun sudah berubah. Situasi berkembang sudah berubah sedemikian cepat. Kalau dulu, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, ketika kami masih aktif ya, di militer, di tentara, lah tugas kami nggak terlalu berat seperti sekarang. Mengapa? Karena yang kita hadapi hanya satu dunia Pak. Dunia nyata. Tapi sekarang dunia nyata dan dunia maya. Begitu cepat perkembangannya. Belum lagi dampak dari arus reformasi yang terasa sekali pandangan masyarakat terhadap reformasi yang agak perlu kita luruskan ya. Di masyarakat ini kan seolah-olah reformasi itu apapun yang kita perbuat adalah benar dalam rangka reformasi. Melawan aparat benar, inilah reformasi. Seolah-olah begitu. Belum lagi ada hasil reformasi yang kita rasakan ya, yaitu yang paling nyata adalah adanya kebebasan yang teramat bebas. Pak Utut, kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Bangsa ini menikmatinya bersama. Tetapi kita harus pandai. Kita harus pandai untuk memanage kebebasan ini. Jangan kita biarkan berkembang menjadi liar. Kalau kebebasan ini berkembang menjadi liar, maka pada saatnya akan menjadi hambatan, gangguan terhadap kemajuan bangsa ini, persatuan bangsa ini. Itulah ya beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini yang perlu perhatian kita. Olehnya mungkin undang-undang yang sudah berumur 20, lebih dari 20 tahun yang lalu ya, sudah seharusnya untuk kita revisi. Harus kita revisi. Dan usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 ini garis besarnya kita bisa simpulkan dalam beberapa ya. Yang pertama adalah keinginan untuk menyangkut masalah usia. Ya. Usia pensiun, Pak Utut. Tadi disampaikan bahwa untuk Bintara di TNI ini usia 53 pensiun. Untuk perwira 58 tahun. Maka dalam revisi untuk undang-undang ini direncanakan, diinginkan agar supaya untuk Bintara ini 58 tahun. Dan untuk perwira 58 menjadi 60 tahun. Kalau kita perhatikan ekspektasi hidup di dunia ini ya, kita sekarang sudah 73 ya. 73 tahun Pak Utut. Dan saya bisa merasakan sendiri Pak. Saya pensiun umur 55 Pak. Mungkin boleh dibilang masih lucu-lucunya Pak. Tapi 55 harus pensiun. Sekarang ini 58 juga masih lucu-lucunya. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau revisi ini menyatakan bahwa usia pensiun ini diperpanjang. Kemudian yang kedua